Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar musuh? Dia adalah yang membenci kita dan kita pun membencinya. Adanya permusuhan. Ya. Bagaimana pendapat kita ketika musuh ini ternyata Allah sebutkan ada di dekat dengan kita? Mereka ini adalah orang-orang yang kita cintai dan mereka pun mencintai kita. Maka kita simak dalam surat At-Taghabun ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh buat kamu. Fahdharuhum, maka waspadailah, hati-hatilah terhadap mereka. Apa yang dimaksud musuh dalam ayat ini? Tentu maknanya tidak sama persis seperti musuh dalam peperangan. Ya, yang mereka ingin menghancurkan kita, membunuh kita. Kita pun membela diri dan ingin membunuh mereka, membinasakan mereka. Tetapi yang dimaksud bahwa anak dan istri ini akan dapat menjauhkan seseorang dari Islam, dari kebenaran, dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan demikian seharusnya kita mendapatkan kebaikan, pahala, masuk ke dalam surga, lalu kemudian malah kebalikannya, mendapatkan dosa, mendapatkan benci dari Allah, kerugian dan masuk neraka. Na'udzubillah. Ayat ini memperingatkan kepada kita agar waspada. Ya, ini memang tidak semuanya, ya, hanya sebagian saja di antara mereka. Ada yang di antara istri itu justru malah menguatkan seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semuanya sepanjang waktu dia menjadi musuh buat kita, tetapi sebagian waktu saja, saat-saat tertentu saja. Maka dari itu fahdharuhum, waspadailah mereka. Jadi didik mereka agar jangan menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi musuh buat kita. Ternyata saudaraku sekalian, ayat ini memiliki asbabun nuzul sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ada sebagian laki-laki di kota Mekah yang mereka qad aslamu, sudah masuk Islam, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika datang perintah untuk hijrah bersama Nabi dan kaum mukminin, ada di antara istri dan anak-anak mereka mengatakan, sesungguhnya kami dapat bersabar menerima ujian-ujian keislaman bersama engkau di kota Mekah ini, tapi kami tidak sabar jika harus berpisah jauh dengan engkau. Lalu kemudian akhirnya orang-orang ini pun tidak jadi berangkat hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata di waktu-waktu kemudian baru mereka akhirnya hijrah ke kota Madinah. Dan apa yang terjadi ketika mereka sudah sampai di kota Madinah? Ternyata orang-orang yang telah berhijrah lebih dahulu, mereka dapati mereka sudah banyak mendapatkan kebaikan. Mereka sudah menjadi faqih dalam agama, mereka hafal Al-Quran dan lain sebagainya. Maka di sanalah mereka baru menyadari bahwasanya istri dan anak mereka telah merugikan mereka. Mereka pun marah dan mereka mau pulang, mau menghukum istri-istri dan anak-anak mereka. Lalu turunlah surat At-Taghabun ayat ke-14 ini. Memang karakternya seorang istri, anak, keluarga itu menuntut kepada suami, kepada kepala rumah tangga kebaikan. Mereka punya permintaan, Allah pun punya permintaan. Mereka kadang menyuruh, meminta kepada kita, Allah pun memerintahkan kepada kita. Saat sedang berhadapan dua perintah ini, mana yang harus kita prioritaskan? Maka disinilah seseorang harus waspada. Hendaknya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih patut, lebih utama untuk dilaksanakan. Jangan sampai kemudian permintaan istri dan anak-anak ini memalingkan kita dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika permintaan istri dan anak-anak tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Fahdharuhum, waspadai mereka. Jadi mereka sudah menjadi watak dasar mereka untuk cinta kepada keduniaan.
maka kita sebagai pemimpin rumah tangga yang mengarahkan. Ketika turun ayat yang berbicara tentang emas dan perak, ya, dibatasi penggunaan emas dan perak, lalu kemudian para sahabat bertanya, kalau begitu kita akan menjadikan apa kalau emas dan perak ini tidak boleh? Maka sahabat Umar ibn Khattab pun mempertanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. Rasulullah menjawab, sesungguhnya memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hati yang khusyuk, lisan yang pandai berzikir, dan pasangan hidup yang dapat membantu kamu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ya, ini Rasulullah SAW seakan menangkap bahwa permintaan mereka itu adalah karena cinta dan kasih sayang mereka kepada keluarga mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu kemudian datang pernah Hasan dan Al Husain kepada Rasulullah SAW, cucu Rasul. Lalu kemudian Nabi pun memeluk mereka dan mengatakan, innal walada, sesungguhnya anak itu mabkhalatun wa majbanatun. Anak itu bisa menjadikan seseorang pelit atau bisa menjadikan seseorang pengecut. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Ada kalanya orang mau berinfak, lalu kemudian dia ingat keluarganya yang tadinya mau infak jadi nggak jadi, yang tadinya mau besar lalu menjadi kecil karena ingat kepada keluarga mereka. Yang tadinya mau berjihad, yang tadinya mau beramal Islam, ya, berhijrah dan lain sebagainya, kadang menjadi tidak dia lakukan karena dia khawatir terhadap apa yang menimpa kepada keluarganya. Maka fahdharuhum, hati-hati kepada mereka. Kemudian saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, lanjutan ayatnya memberikan arahan kepada kita, jika memang faktanya kita disibukkan dengan istri dan anak-anak kita, bagaimana kita mensikapi mereka? Tugas kita adalah meluruskan mereka, tetap mendidik mereka. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membalas mereka dengan penuh kasih sayang. Agak kontras. Di satu sisi di awal ayat Allah mengatakan menjadi musuh, tapi di akhir ayatnya Allah memerintahkan kita untuk mensikapi mereka dengan lemah lembut. Wa in ta'fu, dan jika kamu memaafkan, wa tasfahu, dan engkau berlapang dada tetap bersikap santun kepada mereka, wa taghfiru, dan mengampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 3 yang diperintahkan. Yang pertama adalah ta'fu, maafkan. Ya, ini betapapun karena ulah mereka kita kemudian mendapatkan kerugian, ya, maka maafkanlah apa yang menimpa kita dari kerugian tersebut. Maafkan kalau itu adalah ulah mereka. Wa tasfahu, dan yang engkau berlapang dada. Ya, ini maksudnya adalah kita ingin membalas kesalahan mereka dengan sikap yang kasar, membentaknya, memusuhinya, menghukumnya. Maka Allah melarang itu semua dan memberitakan kebalikannya. Tetaplah bersikap santun kepada mereka. Wa taghfiru, dan ampuni, ya, bahwa memang benar mereka telah melakukan kesalahan. Maka ajak mereka untuk taubat, ajak mereka untuk menebus kesalahan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. 3 hal itu merupakan sebagai bentuk taubat seorang bapak yang tadi tidak jadi pergi hijrah, terlambat hijrah. Maka untuk mendapatkan ampunan dari Allah, mereka harus mensikapi keluarganya dengan lemah lembut. Dengan cara seperti itu Allah akan mengampuni mereka. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kita memperbaiki keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menjadikan keluarga kita keluarga yang menguatkan kita dalam Islam, mengokohkan kita, istiqomahkan kita di dalam Islam, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mendidik para sahabatnya, mempersiapkan mereka agar mereka menjadi para tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya meminta mereka, mereka siap. Tidak lagi istri mereka dan anak-anak mereka menghambatnya. Bahkan di antara para wanita ibu-ibu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang menyemangati suami dan anak-anaknya untuk berjihad, bukan untuk menghambat mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.